Oke, selamat pagi teman-teman. Aku panggil teman-teman aja ya, supaya lebih enak. Oke, thank you juga buat semua teman-teman. Suaranya kedengaran kan? Oke, thank you juga buat semua teman-teman yang sudah memberikan waktu ikut sesi Zoom kali ini, edisi COVID-19, hari Minggu sore yang seharusnya waktu bersama keluarga, tapi bersedia untuk mendengarkan sharing, meluangkan waktu. Semoga sesi kali ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga sesi kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Sebelum saya memulai, kata orang tidak kenal maka tidak sayang. Kali ini saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Delima Sihaan. Saya seorang leader di Prudential. Kali ini saya dibantu oleh IT kita, Ko Panca. Thank you ya Ko Panca. Ko Panca, kita mulai aja slide-nya. Sambil menunggu slide-nya dibuka oleh Ko Panca, sesi kali ini saya mau cerita tentang bagaimana nasabah ini menjadi nasabah prudensial sampai dengan akhirnya terdiagnosa COVID dan klaim kartu rumah sakit. Nah, slide kali ini buka polis karena nggak enakan atau kasihan. Di bulan Maret 2014, saya prospek satu keluarga suami istri dengan 3 anak. Usaha mereka grosir sembako, tetangga zaman masih ngekos. Nah, waktu masih gadis, biasa tuh di mana kantor berada, disitulah saya berkos. Jadi sebelum menikah, ngekos, kalau di orang Batak, cari saudara itu gampang. Tinggal cari aja marga yang mirip-mirip dengan orang tua kita. Kebetulan keluarga ini istrinya baru silalahi dan mama saya itu baru tambunan. Jadi saya panggil lah dia maktua atau kakak dari, dianggapnya kakak dari ibu kita. Kalau di sini namanya bude kali ya. Nah, maktua ini dulu tetangga saya waktu zaman masih ngekos dekat kantor, dan hubungan saya dengan mereka itu juga cukup dekat karena saya juga sempat ngajar anak-anak mereka waktu anak-anak mereka masih SD, ngajar les untuk sekolahnya mereka sama bantu-bantu tugas. Jadi memang hubungannya udah dekat. Setelah menikah saya pindah ke Bekasi, tetapi kantor masih di daerah Pulau Gebang, Jakarta Timur. Nah, waktu saya masih agent di Maret 2014, otomatis keluarga ini menjadi masuk dalam list prospek saya. Saya cobalah prospek dan datangi. Ternyata mereka itu sudah punya polis prudensial yang dibuka buat anak pertamanya mereka. Agennya mereka itu teman satu gerejanya mereka, dan saya lihat polis, anak itu sudah memiliki kartu PHS yang tipe plan A yang kamar dulu itu 200.000 per hari. Tapi kita tetap jelasin bahwa yang namanya kartu rumah sakit itu penting buat semua keluarga. Jadi semua keluarga, anggota keluarga harus memiliki kartu kesehatan. Dan akhirnya puji Tuhan closing satu case 500.000, meskipun saya merasa mereka itu ambil polis mungkin bukan karena kebutuhan, tapi karena kasihan atau karena nggak enakan, sudah hubungan baik, saya udah dianggap kayak putrinya mereka. Oke, next Ko. Nah, di tahun depannya kemudian di tahun 2015, anak pertamanya yang bukan nasabah saya ini masuk rumah sakit. Mereka sebelumnya belum pernah klaim. Jadi pada saat anaknya sakit, mau masuk rumah sakit, mereka itu bingung. Mereka coba telepon agennya mereka, tapi nggak bisa dihubungi, akhirnya mereka hubungin saya. Nah, saya juga udah lupa polis mereka, kita janjian di rumah sakit Bekasi terdekat, dan akhirnya itu di rumah sakit Mitra Bekasi Barat. Janjian ketemunya dan bawa polis supaya saya tahu manfaatnya apa. Nah, saya jelasin bahwa kartu rumah sakit anak mereka saat itu adalah plan A 200.000, yang dulu itu 200.000 di rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat masih dapat yang kelas 2 berisi 4 sampai 5 orang satu kamar. Nah, akhirnya semuanya clear sampai si anak pulang. Mereka merasa bahwa servicing saya oke, meskipun mereka bukan nasabah saya. Akhirnya dia pindah servicing agent untuk
memudahkan untuk urusan klaim. Dan sampai 2020 ini 5 tahunan lebih, itu anak si pertama itu udah beberapa kali klaim. Dan saya yang selalu membantu. Dan ikut setiap klaim, setiap sakit, saya pasti ke rumah sakit. Nah, berdasarkan klaim ini, akhirnya nasabah baru menyadari, oke, Kopanca, next. Nasabah udah mulai menyadari bahwa kartu rumah sakit itu mulai penting. Nah, akhirnya saya masuk lagi nih. Yang belum punya kartu rumah sakit kan suami istri, mama tua, bapak tua ini belum punya. Dan satu orang anak paling bontotnya mereka, anak ketiga. Akhirnya mereka oke untuk ambil polis lagi, beli 3 polis, 3 case. Di tahun 2015 itu premi 2 juta per bulan, itu lumayan banget sebenarnya. Meskipun cuma dapat kartu kesehatan tipe B dulu 350.000 per hari, menurut mereka itu cukuplah dulu, mereka juga nggak berharap sakit kok gitu. Next kok. Nah, di tahun 2020 ada campaign PPH Plus yang black, kita udah sering dengar kan, black card. Meskipun sebelumnya 2018 sebenarnya Pru juga mengeluarkan campaign PHS Plus. Saya juga coba menawarkan ke mereka untuk ikut isi campaign PHS Plus. Tapi menurut mereka asuransi yang mereka miliki sekarang itu udah cukup. Jadi nggak perlu ada upgrade. Dan mereka juga biasalah kalau misalnya agak-agak naik premi kan pasti nasabah biasanya di awal-awal agak keberatan. Nah, tahun 2020 kebetulan Prudential juga mengeluarkan campaign yang khusus untuk tipe A dan B. Saya coba tawarkan lagi, dan karena kondisi udah pandemi COVID, otomatis saya nggak bisa ke rumah mereka. Jadi saya tawarkan lewat telepon aja. Di Mei 2020 saya jelaskan bahwa kartu PPH ini adalah yang sesuai tagihan dan nggak perlu nombok di bronze A yang 2 tempat tidur. Nah, nasabah setuju upgrade untuk kedua anaknya aja dengan kenaikan premi kurang lebih sekitar 150-250.000. Nah, untuk suami istri mereka belum mau dulu karena memang kenaikan premi itu agak tinggi dibandingkan polis anak-anak karena memang usia. Kita udah jelasin bahwa kenaikan premi itu tidak apabila dibandingkan dengan manfaat PPH Plus Black Card itu nggak sepadan sebenarnya, kita tetap untung. Nah, tapi si mak tua sama bapak tua ini tetap memutuskan untuk belum ambil dulu, cukup buat anaknya aja. Oke, next call. Nah, ini contoh dulu di Mei 2020 untuk upgrade itu cukup menggunakan OTP aja, nggak perlu capek-capek ke rumahnya mereka, kita cuma telepon, Prudential nanti akan kirim link lewat SMS, kalau nasabah setuju, nasabah hanya buka link lewat SMS dan klik setuju. Segampang itu dulu upgrade, sekarang masih ada kok. Nah, lanjut kok. Nah, resiko kita memang nggak pernah tahu. Yang tadinya nggak pernah kepikiran bahwa yang sakit itu adalah orang tua. Kadang-kadang kan kita orang tua berpikiran kita mah sehat, kuat. Kalau sakit juga paling juga sakit-sakit flu. Yang resiko sakit itu justru anak. Nah, kalau anak sakit kan lebih enak. Bukan maksudnya lebih enak ya, enggak. Maksudnya lebih rentan sakit itu anak. Nah, ternyata yang ikut upgrade anak, yang sakit itu adalah suami, bapak tua ini. Resiko hidup datang nggak sesuai keinginan. Pada tanggal 2 September, karena kebetulan nasabah ini udah beberapa kali klaim. Jadi untuk ke rumah sakit, mereka udah tahu bahwa cukup menunjukkan kartu, nggak perlu deposito, mereka udah bisa pakai. Dan selalu di rumah sakit Bekasi tadi. Nah, akhirnya masuk, bawa, dan ini bukti chat. Sorry ya, kayaknya ini agak-agak rooming sedikit bahasa Batak, nanti saya coba terjemahkan. Nah, si nasabah hanya info bahwa bapak tua itu lagi masuk rumah sakit, tolong didoakan. Nah, diagnosanya, sakitnya itu sakit di pundak sama lambungnya perih. Tanggal 2 sampai tanggal 7 September meskipun lambungnya masih sakit, si nasabahnya ini udah nggak betah di rumah sakit, minta pulang. Akhirnya pulang, total biaya sekitar 11.400.000-an,
dan nombok selisih bayar 757.000. Selisih bayar ini adalah selisih visit dokter spesial yang mungkin udah lebih kelebihan dokter spesialisnya. Next go. Ini adalah contoh, ini bukti klaim si nasabah bahwa Pru bayar sekitar 10.424 dan nasabah harus bayar 757 untuk kekurangan biaya di spesialis visit dokter. Oke, next go. Nah, tanggal 8 September, si nasabah tersebut masih merasakan sakit di lambung. Ya akhirnya masuk lagi ke rumah sakit. Sama si pasien bilang, aku masih rasa sakit di lambung, terus punggungnya masih sakit, terus di paru agak nggak enak. Akhirnya dokter menyarankan ronsen. Pada saat ronsen dilihat seperti ada embun di paru. Sambil menunggu swab yang di Mitra Bekasi Bekasi Barat itu, harga swab saat itu dia ambilnya swab yang ekspres supaya hasilnya cepat, sekitar 2,1 juta. Nah, sambil menunggu, si pasien ditaruh di ruang isolasi. Pada saat saya tahu istrinya, si mak tua memberitahukan bahwa bapak tua terkena sakit, diagnosanya COVID, meskipun swabnya belum keluar, mereka itu udah dalam kondisi panik karena mungkin udah didengar dari di luar sana bahwa COVID itu adalah sakit yang bisa menimbulkan hal-hal yang lain, yang mungkin penyakit yang sebelumnya ada nggak ketahuan, akhirnya bisa terpicu, atau bahkan menyebabkan amit-amit kematian. Nah, pikiran seperti itu yang ada di mamak tua ini, apalagi mamak tua ini biasanya bapak tua ini yang fokus di usaha mereka di toko sembako. Mamak tua biasanya hanya bantu-bantu sekedar. Jadi yang full time di toko itu adalah bapak tua. Jadi mamak tua ini udah berpikiran kalau terjadi sesuatu atau risiko mana anak-anak masih kecil, apa yang akan terjadi. Nah, ketakutan itu juga. Tapi saya bilang, tenang aja Mak Tua, kita kan sebagai seorang agent juga, dan bukan hanya sebagai seorang agent sih, kita udah menganggap nasabah kita itu juga keluarga kita. Kita pasti meyakinkan mereka, menenangkan mereka juga bahwa banyak kok pasien COVID yang sembuh. Yang penting ikutin prosedur, banyak vitamin, ikutin anjuran dokter, nggak usah dulu kirim-kirim makanan dari rumah, biarin aja dulu pakai makanan yang dari rumah sakit aja. Dan sekaligus saya info ke Mamak Tua ini bahwa kemungkinan biaya COVID itu adalah sangat besar. Jadi kemungkinan untuk nombok itu banyak. Jadi kalau Mamak Tua nggak siap untuk biaya, kita pindahkan aja ya ke rumah sakit pemerintah yang dirujuk sama pemerintah, supaya biayanya lebih murah atau bahkan gratis. Tapi Mak Tua itu nggak mau. Karena dia takut, nanti kalau dipindahkan ke rumah sakit yang lain gimana? Nanti kita nggak bisa monitor ke dokternya. Jadi ketakutan si keluarga itu seperti itu. Nah, akhirnya tetap di rumah sakit tersebut, dan keluarga udah siap dengan konsekuensi kemungkinan ada biaya penambahan. Karena saya juga informasikan bahwa aneka perawatan seperti obat-obatan, swab, itu di cover Pru. Tapi kartu yang mereka punya sekarang itu ada batasannya. Bukan seperti yang punya anaknya mereka. Punya anak mereka udah nggak punya batasan. Mau sakit apapun atau mau obat-obatan apapun, semua akan di cover. Dan akhirnya nasabah pun mengerti dan tetap melanjutkan proses. Selama si bapak tua ini di rumah sakit, kita juga tetap kadang video call, kadang WA untuk menguatkan bapak tua ini untuk tetap semangat. Oke, next call. Nah, si pasien itu dirawat sejak tanggal 8 September sampai 2 Oktober. Jadi selama 24 hari, sekitar swab yang keempat baru dinyatakan negatif dan bisa pulang. Saya informasikan ke nasabah, kalau mau pulang, tolong info kita. Beritahu kita supaya saya bisa bantu untuk monitor keluar ke Pru dan ke kasir si rumah sakit. Kebetulan pada saat tanggal 2 Oktober itu udah sore baru dapat konfirmasi bisa pulang. Nah, puji Tuhannya lagi, Prudensial itu online 24 jam. Jadi mau ditelepon sampai jam berapapun mereka tetap welcome banget dan sangat membantu banget.
Tetapi memang membutuhkan proses yang lebih lama karena review sama cek biar perintilan obat-obat yang sangat banyak. Akhirnya jam setengah 12 malam, saya telepon Pru lagi, Pru bilang bahwa yang di cover hanya 23 juta. Saya informasikan ke nasabah bahwa mereka harus taruh duit 49, hampir 50 juta di sana supaya pasien bisa dibawa pulang. Sebenarnya itu sangat kaget sih, cuman karena memang nasabah sudah kita wanti-wanti dari awal, dan dia memang sudah mempersiapkan dana segitu, akhirnya dia bayar hampir 50 juta supaya nasabah bisa pulang. Puji Tuhannya sampai per hari ini nasabah sudah sembuh total. Next, Ko. Ini kwitansi untuk klaim selama 8 September sampai 2 Oktober. Nomboknya bisa kita lihat itu sekitar 49 juta. Banyak selisih bayar itu adalah di aneka perawatan, di obat-obatan, laboratorium cek darah, sama di ronsen. Yang kartu rumah sakit dia yang ada sekarang itu, sebenarnya aneka perawatan itu ada, tapi jatah tahunannya terbatas, yang udah kepake di waktu klaim seminggu pertama. Jadi pada saat klaim yang kedua, udah nggak ada, aneka perawatannya udah habis, jatahnya udah habis. Jadi akhirnya rawat inap 24 hari itu dia nombok sekitar 49.769.900. Oke kok, lanjut. Ini chatting setelah nasabah pasien pulang, kita masih chatting sama Mak Tua ini, dia bisa terima meskipun sebenarnya shock dan bertanya, emang apa sih yang di cover Pru? Kenapa sih saya harus bayar segitu banyak? Saya info ke Mak Tua bahwa aneka perawatan seperti obat-obatan, dulu kartu rumah sakit B itu memang udah cukup, tapi setiap tahun rumah sakit itu melakukan perbaikan baik di alat-alat kesehatan, obat-obat yang semakin mahal, apalagi kondisi pandemik seperti ini yang apa-apa biaya rumah sakit itu mahal. Kita udah sering banget dengar biaya rumah sakit itu sangat tinggi. Dan saya juga cerita sama Mak Tua ini bahwa sebulan sebelum kejadian COVID-nya si Bapak Tua ini, sepupu saya yang kebetulan tim kita juga, nasabah kita juga melakukan operasi laparoskopi di Rumah Sakit Jakarta. Hanya laparoskopi sebenarnya, yang kalau dicek biaya itu adalah 80 juta aja. Pada saat nasabah, sepupu saya ini masuk rumah sakit, di dalam ruang tindakan, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam ruang operasi. Pada saat dokter keluar dan bilang, pada saat kondisi operasi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan yang menyebabkan lambung sobek, paru bocor, ginjal bocor, sampai harus cuci darah. Kita sebagai keluarga, apalagi keluarga inti, hanya bisa bilang, dokter, apapun yang terjadi, lakukan yang terbaik. Berapapun biaya, kami akan bayar. Pada saat di ruang operasi, tidak ada satu keluarga pun yang meminta pasien itu diberhentikan obat atau dipindahkan ke rumah sakit pemerintah. Nggak ada. Keluarga hanya bisa bilang, lakukan yang terbaik. Berapapun biayanya, kami akan bayar. Pada saat semuanya selesai, biayanya itu 567 juta. Bu, jangankan nasabah, saya sebagai agent juga shock di depan kasir melihat biaya yang segitu besar. Kira-kira kalau kita terjadi di kehidupan kita sekarang, yang katanya laparoskopi cuma butuh 80 juta, kalau bayar umum saya pun paling cuma siapin 100 juta. Tapi kalau kenyataannya ada hal yang tidak bisa kita kontrol terjadi dan minta biaya 567 juta, apa yang terjadi? Rumah juga nggak bisa dijual cepat. Puji Tuhannya, si nasabah udah upgrade PPH Plus Bronze B.
Semua thank you banget buat Prudential, kita juga sebagai agent semakin dikuatkan, sebagai nasabah kita juga semakin believe apa apa arti asuransi buat kita. Bukan hanya Prudential yang butuh nasabah, tapi kita pun butuh asuransi, perusahaan asuransi untuk mengcover hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Puji Tuhan 567 jutanya di cover, nasabah hanya bayar sekitar 1,2 juta kelebihan visit dokter. Saya cerita ini ke mak tua. Untungnya dia udah punya. Dia juga kaget ada biaya rumah sakit sebesar itu. Tapi memang itu kenyataannya. Nah, kalau untuk suami bapak tua itu udah nggak mungkin saya major ke PPH. Dan ini saya lagi on proses, istrinya masuk ke PPH. Kita doakan semoga istrinya ikut masuk ke PPH. Lanjut kok. Sampai di sini sharing saya. Thank you teman-teman. Semoga sharing saya ini bisa bermanfaat buat kita semua, apalagi kita pribadi-pribadi. Kita pastikan semua keluarga kita tercover memiliki kartu kesehatan. Thank you. Wow. Pagi semua, mudah-mudahan jelas nggak? Dari Jelas. nyari sinyal soalnya. Ya, jelas pagi. Ya. Sore kalau di sini ada nasabah, saya ucapin selamat sore ya. Oke, langsung aja ya. Langsung aja, Koko Paul. Oke. Untuk akademi langsung aja. Oke. Waduh, langsung dikasih slide-nya. Oke, kenalin dulu, nama saya Demianti. Saya salah satu agency director yang ada di Bandung. Nah, saya mau cerita, tadi thank you banget, KD5 ceritanya jelas banget ya. Detail banget, semuanya dirancang rapi. Nah, saya tinggal lanjutin sisanya lah ya. Kebetulan kita sama-sama ngalamin hal yang dialamin KD5 juga ya. Jadi, waktu itu kejadiannya itu di 6 September. Nah, saya ingat 6 September karena pas hari ulang tahun perkawinan kita tuh di SMS sama nasabah. Nah, nasabah ngomong, Dem, saya demam katanya. Jadi waktu itu ngomong demam. Jadi nasabah ini memang cukup dekat, udah lama banget, 17 tahunan lah ya, jadi teman dekat kita gitu. Nah, jadi waktu dia kabarin itu, kita langsung entah kenapa feeling kita berdua tuh, saya sama suami udah sama nih. Nih orang kayaknya si Koko harus di swab deh gitu. Nah, jadi kita langsung ngomong ke dia. Jadi dia tuh di Jakarta, dia punya toko di salah satu tempat di Jakarta. Dia punya, jadi saya ceritain dulu awal mulanya dia punya Prudential ya. Dia tuh punya Prudential sekitar 7 tahun lalu. Jadi sebelum saya jadi agent malah gitu. Nah, jadi waktu saya jadi agent, saya tanya dong, saya ngobrol-ngobrol sama dia. Terus dia bilang, oh saya udah punya polis Prudential, tapi belinya saya karena nggak enak aja deh. Soalnya itu temen dagangnya saya. Jadi daripada saya nggak beli, ya udahlah saya beli aja lah katanya. Waktu itu jawaban dia begitu. Nah, saya bilang, aduh kok beli asuransi jangan karena nggak enak. Saya bilang kalau karena nggak enak, judul-judulnya kadang-kadang kita nggak tahu manfaatnya, pertama. Kedua, manfaatnya jadi nggak maksimal buat Koko dan keluarga. Terus dia bilang, ya udah kamu liatin aja polis-polis saya. Dia kasih polisnya waktu itu, saya reviewin. Nah, sama seperti KD5, yang dia punya itu waktu itu PHSB. Kak Jackson, sebelum ini boleh liatin dulu nggak tabel PHSB-nya, tipe B. Jadi supaya kita tahu apa sih perbedaan HS yang lama ya, yang kalau teman-teman tahu kartunya warna merah ya, terakhir kartunya warna merah, dengan kartu terakhir kita yang black card ya. Nah, ini yang tipe B. Tipe B itu, ya boleh agak dijelasin, kamarnya 425, ICU-nya 850.
ya. Di situ, jadi kalau kartu yang merah itu tuh semuanya ada plafonnya ya, seperti yang teman-teman tahu, atau yang belum tahu, jadi kurang lebihnya kartu yang lama, kartu merah itu semua ada plafonnya. Jadi dari kamarnya, dari dokternya, dari biaya perawatannya, itu semua pakai plafon. Ya. Jadi nanti mungkin Ciciam akan lebih ngejelasin perbedaannya dengan PPH Plus. Tapi kurang lebih yang dipunyai nasabah saya itu tipe B. Ya. Nah, waktu saya jadi agent lamanya tuh masih ada. Nah, jadi saya bilang, kok saya kasih tahu PHS-nya tipe sekian, terus dia ada sakit kritis yang kecil, saya bilang kok coba ngobrol lagi sama agentnya, terus saya kasih tahu manfaatnya masing-masing, perlunya apa sih. Tapi si Koko ini cukup ini ya, cukup cuek orangnya. Jadi dia selalu ngomong ke kita, tenang aja lagi, sakit mah nggak usah ditakutin. Pokoknya selama kita happy, obat paling mujarab itu katanya happy. Jadi selama kita happy, kita nggak akan pernah sakit. Nah, saya bilang, ada betulnya sih kok. Memang obat paling mujarab katanya happy. Tapi saya bilang, kita masalahnya di dunia ini tetap ada dua hal yang pasti nggak pernah kita bisa prediksi, yaitu sakit, ya entah sakit biasa atau sakit kritis itu nggak bisa kita prediksi, dan yang kedua meninggal dunia, saya bilang tuh. Dan kemungkinan besar orang yang meninggal dunia selalu kalau kita meninggal pun, maksudnya ambil ada sampai keluarga kita meninggal, pasti yang kita tanya adalah meninggalnya karena sakit apa, saya bilang. Kebanyakan begitu. Jadi waktu itu saya cerita seperti itu, tapi dia tetap cuek gitu. Nah sampai ada campaign, sama-sama waktu itu campaign, terus saya tanya, kok udah bilang belum ke agentnya udah nyampein belum ada campaign, saya bilang. Kok bisa naik loh, saya bilang walaupun ke black card yang B. Terus dia baru kasih tahu di situ bahwa ternyata agentnya udah nggak aktif, udah sekitar 1 tahunan nggak aktif. Dia bilang tolong servicingin aja deh. Nah waktu itu saya servicingin, jadi 2019 saya servicing. Terus saya coba cerita ulang lagi. Saya kasih tahu lagi manfaat PPH Plus. Saya bilang selagi sehat, nggak ikut campaign pun sebenarnya kita bisa coba ajuin gitu. Tapi sekali lagi dia tetap berkata, saya happy-happy aja katanya. Daripada uangnya dipakai bayar asuransi, saya lebih senang dipakai buat riding. Dia happy, dia tuh senang riding gitu. Jadi dia bilang nggak perlulah. Ya udah, kita juga nggak bisa maksa ya. Maksudnya sebagai agent, kita mencoba untuk kasih tahu yang terbaik untuk mereka, tapi tetap keputusan ada di tangan mereka sendiri gitu. Walaupun saya sama suami cukup sedikit menyesal sih, maksudnya dalam tanda kutip kita tuh nggak memaksa dia untuk membeli waktu itu. Karena kalau mungkin kita sedikit memaksa, mungkin hari ini nggak kejadian sih hal itu gitu. Jadi cukup sedihnya karena ya itu dia temen yang lumayan dekat sama kita. Nah pas September itu dia WA, akhirnya kita telepon, kita tanya kok swab deh gitu ya. Terus waktu itu dia bilang ya udah saya mau swab. Terus malamnya kita tanya lagi, dia bilang nanti aja lah besok, kayaknya ini mah cuma tipes biasa, dia bilang gitu. Ya udah, saya bilang tapi nggak ada salahnya lah di swab. Nah, hari itu dia cuma rapidnya hasilnya negatif. Tanggal 6 di rapid hasilnya negatif. Kita bilang kok jangan cuma rapid, swab aja. Nah tapi sekali lagi emang nih Koko bandel banget gitu. Dan dia udah nggak ada istri, jadi dia cuma tinggal sama mamahnya dan dua anaknya gitu. Hari Sabtu saya coba tanya lagi, kok gimana kondisinya. Suami saya pun WA tapi nggak dijawab tuh, sampai adalah 2 hari nggak jawab. Terus kita akhirnya coba tanya, kenapa ya nggak dijawab. Akhirnya kita coba tanya ke teman-temannya. Akhirnya kita tuh ditelepon 2 hari setelah kita mencoba cari dia,
ditelepon sama anaknya. Nah, ini bagusnya prudensial ya, sekalipun agent nggak lagi kontekan lah ya. Nah ini jadi anaknya tuh inisiatif waktu hari Sabtu dia masuk, karena nyari rumah sakit nggak ngerti juga masuk rumah sakit mana nih, gitu. Karena ternyata setelah waktu hari Sabtu di swab itu positif COVID, dan akhirnya anaknya itu telepon ke, waktu itu karena kartu masih merah, artinya reasnya kita SOS ya. Nah SOS itu sangat membantu banget gitu. Jadi anaknya telepon ke SOS, lalu minta rujukan rumah sakit. Nah, yang membantu mereka untuk masuk rumah sakit itu sebenarnya SOS, gitu. Jadi SOS itu yang ngasih tahu, oh Bapak bisa masuk rumah sakit ini, gitu. Jadi waktu itu dia masuk rumah sakit, salah satu masuk rumah sakit swasta, karena rupanya nggak semua rumah sakit juga bisa nerima COVID, dan nggak semua rumah sakit waktu itu ICU-nya ada, gitu. Nah SOS sangat membantu sekali waktu itu, jadi anaknya cerita, tapi seminggu setelahnya, Ko Jackson boleh keluarin lagi tadi perincian biayanya. Jadi pas mau keluar, jadi kita cuma kontak-kontakan, nanyain terus keadaan papahnya, gimana, dan ternyata rupanya cukup berat, jadi dia harus pasang ventilator. Boleh dilihat yang di bawah, Ko Jackson. Ini adalah dia 10 hari ya, dari tanggal 10 sampai tanggal 20 September. Nah, ini 190, teman-teman boleh lihat tuh ya, medicine. Jadi itu adalah biaya yang terbesar. Biaya terbesarnya di mana dia harus pasang ventilator. Jadi biaya yang terbesar itu ventilatornya. Jadi dia masuk ICU, pasang ventilator, sempat 1 minggu itu anaknya sendiri susah komunikasi. Jadi karena kan nggak ada yang ke rumah sakit ya, jadi komunikasi cuma sama dokternya. Dokternya cuma video call ngeliatin papahnya gimana kondisinya. Nah, waktu itu anaknya nanya, jadi dia panggil saya Ii ya, I, kenapa papa itu kan habis besar ya, jadi boleh dilihatin Ko Jackson totalannya. Nah, total habisnya itu 277. Terus yang dibayar jadi itu kelihatan. Jadi yang dibayar oleh teman saya itu 258. Nah, anaknya tuh nanya, kenapa sih kok papa cuma dibayar segitu gitu. Yang dia tahu harusnya asuransi kan bayar semua katanya. Nah, akhirnya saya ngeliatin tabel yang tadi itu ya, tabel HS Plus yang tipe B itu tadi. Saya jelasin satu-satu sampai si anaknya nih penasaran ngitung satu-satu per hari gitu. Dan ternyata memang benar. Memang biaya yang akhirnya bisa dibayarkan oleh prudensial memang cuma segitu gitu, dan pasien harus bayar 258. Itu cukup jadi syok sih buat keluarga ya, karena dengan kondisi sekarang sebenarnya toko dia sendiri lumayan sepi gitu. Kondisi lagi nggak bagus, papanya harus masuk rumah sakit, dan waktu itu anaknya dua-duanya isolasi mandiri, dibantuin sama adiknya si Koko ini untuk isolasi mandiri selama 7 hari karena di rumahnya ada mamahnya. Nah, pertanggal 20 September itu sendiri, nasabah ya akhirnya bayar segitu, dan ya kebayang sih ya, maksudnya itu tadi penyesalan kita sebagai agent adalah kita kurang memaksa dalam tanda kutip ya. Tujuan kita bukan sebenarnya memaksa dalam arti nasabah pengennya belilah PPH Plus gitu ya. Bukan seperti itu, tapi kita pengen nasabah tuh sebenarnya dapat yang terbaik dari yang prudensial memang kasih gitu. Nah,
memang kita harus lebih memberitahu apa sih manfaatnya PPh plus dibandingin HS ya gitu. Perbandingannya tuh jauh banget gitu. Dibayar sesuai tagihannya tuh jauh banget gitu. Jadi benar-benar bukan angka yang kecil sih. Di saat pandemi seperti ini ngeluarin uang 258 juta itu luar biasa sih dengan kondisi toko dia yang menurut saya lumayan sepi ya. Lebaran kemarin orang lain biasanya dia tuh panen lebaran kemarin ya boro-boro panen gitu lah ya. Kan kita semua tahu toko apalagi di Jakarta benar-benar tutup gitu. Jadi buat dia berat banget. Dan gak cuma itu, adiknya pun setelah keluar itu mutusin buat isolasi dia. Masih isolasi karena kalau dia pulang ke rumah takutnya kena ke mamahnya. Karena mamahnya udah cukup tua. Si Koko ini sendiri umurnya udah 52. Jadi mamahnya udah sekitar 70 something lah ya, hampir 80 gitu. Jadi keluarganya cukup takut. Akhirnya dia diisolasi. Sekarang tuh posisinya dia masih sampai hari ini dia masih di Bogor untuk isolasi sekaligus kontrol karena dia bilang sih napasnya masih suka kita ajak video call pun ngomongnya sangat pelan sekali, terus kayak terengah-engah gitu. Jadi ya keluarganya juga takut ya, maksudnya siapa tahu masih ada sisa atau masih ada positif, tapi keluar posisi memang udah negatif. Cuma karena takut akhirnya dia diisolasi, sekarang itu ada di Bogor. Jadi biaya yang keluar sebenarnya nggak cuma biaya 258 juta ini ya, tapi biaya setelah dia keluar, dia masih harus isolasi, jadi dia sewa villa, adiknya sewain villa buat dia, dan itu biayanya juga lumayan ya, gitu. Jadi ya cukup apa ya, cukup sedih sih buat kita gitu bahwa dia harus ngalamin ini dan ya apa ya nggak mudah sih sebenarnya waktu kita ngedengerin ini gitu karena ini benar-benar teman kita gitu. Jadi saya harap ya buat teman-teman agent semua ya kita kasih tahu ke nasabah bukan karena kita pengen komisi, bukan karena kita butuh komisi, tapi memang karena itu yang mereka butuhkan gitu. Itu yang teman-teman kita di luar sana butuhin gitu. Dan saya berharap teman-teman agent di sini juga ngeliat gitu. Buat teman-teman yang mungkin hari ini jadi agent, tapi ternyata polisnya masih kartu merah. Nah, sebelum teman-teman jualan, sebelum teman-teman ngasih tahu orang-orang di luar sana, saya berharap teman-teman juga merubah semua kartunya ke black card. Karena teman-teman tahu sendiri manfaatnya sangat jauh berbeda, ya. Dan maksudnya secara plafon juga sangat jauh berbeda gitu. Dan untuk kondisi saat ini yang kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya kita juga nggak ada yang berharap bahwa sakit ini tuh datangnya ke keluarga kita atau yang di antara kita gitu, tapi kita nggak pernah tahu. Jadi ya benar-benar istilahnya yang tadi saya bilang ya, tanda kutip memaksa, bukan berarti kita lagi maksa orang buat punya asuransi, tapi kita lagi membuat mereka untuk mengerti bahwa kita yang kita tawarin itu sesuatu yang sangat berguna untuk mereka karena itu tadi nggak pernah ada yang tahu kapan kita ngalamin, kapan kita ini ya keluarga kita juga harus ngalamin gitu ya. Berharap sih kita sehat-sehat aja. Saya berdoa semua di sini kita sehat-sehat aja, kita memakan vitamin, kita memang benar happy, tapi tetap kita harus berjaga-jaga karena kita harus happy dan memang harus berjaga-jaga. Itu aja dari saya. Thank you banget, Kak Paul. Thank you. Signing. Selamat pagi. Bisa nih untuk boleh sharing. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, thank you, Ko Paul. Yeah. Selamat sore, Bapak Ibu nasabah. Selamat pagi, teman-teman Prudential.
Ya, perkenalkan, saya namanya Sani. Saya salah satu agency director di Prudential. Umur saya 33 tahun. Sudah berkeluarga dan punya 2 anak. Satu sekitar hampir 4 tahun dan satu baru 1 tahun. Boleh bantu share slide saya? Ya. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya sekitar 2 minggu yang lalu ya, tepat 2 minggu yang lalu, saya baru keluar dari Opnam, keluar dari rumah sakit, Opnam. Saya positif COVID. Ya, next slide. Ini foto diambil waktu saya lagi ulang tahun ke-33, di mana ternyata pada saat itu saya sedang sedang terkena virus COVID, tapi saya nggak tahu. Ya, ini tanggal 9 September, kurang lebih suami saya mulai batuk-batuk duluan. Ya, jadi mulai batuk-batuk, mual, muntah, pusing hebat ya, pusing muter-muter, terus diare juga. Ya, terus tanggal 12 September, waktu tanggal 9 itu saya sempat tanya, asma nggak, sesak nafas nggak? Enggak, dia bilang oke. Terus tapi tanggal 10, tanggal 11 masih gejala yang sama. Ya, jadi tanggal 12 saya suruh rapid test. Kita kebetulan ada standby alat rapid di rumah. Tapi ternyata negatif. Nah, sebagai informasi tambahan juga, saya sama suami saya kebanyakan kita kerja dari rumah. Ya, kita online kerja dari rumah. Nah, tanggal 12 September itu gantian, saya pilek. Ya, di sisi lain suami saya masih nggak enak badan, saya mulai pilek. Satu badan sakit semua, Terus akhirnya saya minta dibekam, ya kayak kop ya, yang ditarik itu ya. Terus nanti jadi merah-merah. Nah, habis dibekam, habis dikop, enakan, ya. Nah, terus tanggal 14 September penciuman mulai menghilang. Oh, saya pikir mungkin karena pilek nggak bisa cium ya, wajar gitu kan. Terus tanggal 16 September itu pagi-pagi saya rasa makan kok nggak kayak biasanya ya. Saya pikir mungkin memang masakannya lagi rasanya lagi kurang, mungkin saya pikir seperti itu. Terus tapi kok kayak kayak penasaran, ini dari yang pertama suami terus saya gejalanya seperti itu. Google gejala-gejala COVID kan memang seperti itu ya. Terus saya coba makan keripik lumba-lumba ya, itu kan gurih sekali ya. Saya makan, kok rasanya nggak seperti biasanya. Kalau makanan wajar ya, makanan nggak seperti biasanya mungkin wajar, tapi kalau keripik harusnya enggak gitu kan. Nah, akhirnya saya juga kepikiran rapid test aja deh, rapid test dan negatif juga. Ya udah, saya pikir mungkin memang ya mau gejala flu aja mungkin gitu kan. Next slide. Terus saya ngobrol sama beberapa teman saya bilang kok kayaknya penciuman menghilang, terasa juga begini, apa gejala COVID ya. Tapi saya cuma asal ngomong aja gitu kan, nggak kepikiran COVID gitu. Orang saya nggak kemana-mana, kebanyakan di rumah gitu kan. Terus teman saya banyak yang suggest untuk swab aja. Nah, terus saya pikir buat apa? Waktu itu saya mikir buat apa? Orang nggak ada apa-apa gitu kan. Terus saya pikir ini dulu deh Halodoc ya, Halodoc kan bisa online ya, saya konsultasi sama dokter lewat online. Terus dokter cuma bertanya ada kontak dengan orang yang terpapar COVID nggak? Oh, nggak ada. Dalam hati saya, orang saya selama ini di rumah kebanyakan gitu kan. Kalau misalkan keluar pun ya cuman untuk hal-hal tertentu dan tidak ada kontak dengan yang positif COVID. Jadi saya pikir, dan si dokter itu juga bilang, nggak apa-apa, perbanyak vitamin aja, banyak minum air putih. Udah seperti itu. Nah, terus akhirnya tanggal 19, pilek saya sudah sembuh. Tapi kok penciumannya tuh beda, ya, penciumannya beda. Terus saya berasa, saya agak susah gambarinnya, cuman saya berasa penciuman itu tidak seperti biasanya. Terus saya ambil parfum favorit ya, saya cium, iya ini baunya agak beda, nggak seperti biasanya gitu. Nah, akhirnya saya beraniin pergi swab.
saya nggak bilang suami, nggak bilang ke orang rumah, saya pergi swab, terus kebetulan itu hari Sabtu. Hari Minggu ternyata lab nggak beroperasi. Nah, hasilnya Senin baru keluar. Next slide. Terus hari Senin malam di WA sama rumah sakit, saya swab di rumah sakit Kartika ya, di Pulau Mas. Terus habis itu di WA sama dokternya malam-malam dikasih hasilnya, saya buka, positif gitu ya. Waktu itu saya kaget kok bisa ya. Terus saya sempat mikir, oh ternyata saya bisa kena juga gitu ya. Saya selama ini berpikir nggak mungkin lah ya kena COVID, selama ini banyakan di rumah gitu kan. Terus dokter tanya ada gejalanya bagaimana. Terus saya bilang ya nggak ada gejala gimana-gimana, paling penciuman perasa hilang aja. Terus menurut dokter itu gejala ringan, nggak apa-apa, isolasi mandiri aja. Makan vitamin, terus tambah imbus, dia bilang seperti itu. Next slide. Terus setelah saya udah tahu positif, saya kasih tahu suami saya, kita langsung cepet-cepet pakai masker, ya. Sempet bingung mau ngapain, bingung harus bagaimana. Terus itu kan udah cukup malam ya, sekitar jam 10 hampir jam 11 malam. Terus saya pikir apa telepon orang tua ya, tapi takutnya nanti malah ngagetin jadi panik atau gimana. Tapi gimana ya, saya juga pokoknya serba salah ya pada saat itu. Akhirnya saya putusin kontak koko saya dulu ya. Orang tua saya tinggal sama koko saya tanya udah tidur belum mereka? Oh belum katanya. Ya udah akhirnya saya telepon ke orang tua, terus mereka kaget. Ya udah. Kita kan taunya sekarang suka beredar ya kalau COVID makan obat Linhua gitu kan. Ya udah besokannya papa saya udah langsung beliin itu semua, Linhua, vitamin apa segala macam udah dibeliin, dianterin langsung ke rumah. Ya. Next slide. Terus itu tanggal 21 ya, hari tanggal 21 hasilnya keluar. 22, 23, tanggal 24-nya, 23 malamnya saya sesak nafas. Ya, sesak nafasnya tapi nggak gitu lama sih. Sesak nafasnya bukan sesak nafas yang gimana banget. Pokoknya kayak kita tarik nafas tuh nggak bisa tarik nafas dalam-dalam. Kayak ada yang nyangkut gitu, nggak bisa plong gitu ya. Kan biasa kalau kita tarik nafas bisa sampai enak banget gitu kan. Kayak sekarang sih udah bisa. Kalau yang kemarin itu enggak, rasanya ada yang ganjel. Terus besoknya saya putusin saya mau ke rumah sakit untuk ronsen toraks. Tapi ternyata sampai rumah sakit langsung suggest-nya CT scan sama ambil darah. Nah, itu langsung keluar hasilnya sekitar 2-3 jam saya ke rumah sakit PIK, ke rumah sakit terdekat dari rumah. Nah, di situ hasilnya memang ada bercak putih ya. Jadi kalau istilah mereka flek ya, ada flek efek dari COVID, tapi masih yang kategorinya mild moderate. Jadi menurut si dokter isolasi mandiri aja nggak apa-apa. Nah, tetapi kalau mau isolasi mandiri sesuai dengan peraturan gugus COVID, kata si dokter, kita akan melaporkan ke Satgas, ya Satgas gugus COVID untuk nanti dicek rumahnya, apakah layak untuk isolasi mandiri atau tidak, gitu-gitu. Nanti akan disuruh karantina. Kalau misalkan enggak layak, nanti akan dirujuk, entah itu ke Wisma Atlet atau kemana, gitu kan. Terus pikir ngobrol sama suami apa di opnam aja ya, ngobrol-ngobrol ya opnam, tapi kondisinya waktu itu di rumah sakit PIK cuman ada 1 kamar berempat ya, yang dimana 1 kamar berempat itu semuanya juga COVID sih, positif COVID semua. Terus suami saya sempat tanya, itu nggak apa-apa ya satu kamar COVID semua? Dokternya cuma bilang, ya sama-sama positif semua ya nggak apa-apa, dokternya sempat bilang gitu. Terus saya sempat mikir ya udahlah nggak apa-apa, karena memang kebetulan saya sering lihat di sosmed cari rumah sakit zaman sekarang tuh nggak mudah. Jadi saya pikir yang ada ya udah ambil aja. Tapi tetap suami saya nggak mau. Terus mungkin dokternya melihat kita kurang mau atau gimana, entah bagaimana dia pergi. Habis itu dia balik lagi, dia bilang, Ibu kalau mau dari dokter Bobi-nya, dokter Bobi itu dokter spesialis paru di rumah sakit PIK ya. Dia bilang ada kelas VVIP di rumah sakit Puri Medika. Terus saya nggak pernah dengar itu rumah sakit Puri Medika, di mana saya pikir dekat-dekat Puri Indah mungkin ya, daerah Puri. Terus saya Google, oh ternyata di daerah Tanjung Priok, lama jauh banget gitu kan. Tapi pikir ya udah nggak apa-apa kan, nggak bisa dibesuk juga gitu kan.
ya udah akhirnya tanya keluarga, tanya orang tua saya, oke, ya udah akhirnya saya opnam. Next slide. Nah, terus seharusnya prosedurnya itu adalah kalau misalkan dirujuk ya dari rumah sakit PIK ke rumah sakit Puri Medika, kalau dirujuk itu seharusnya menggunakan ambulans. Nah, tetapi si dokter yang bersangkutan bilang, Ibu mohon maaf kalau untuk ambulansnya, untuk yang khusus COVID-nya kami sedang kosong, dia bilang. Nanti mungkin bisa agak lama saya carikan dulu alternatif lain. Dia bilang seperti itu. Terus saya bilang, oh iya nggak apa-apa. Saya bilang, saya pergi sendiri aja, nggak apa-apa. Saya juga harus pulang dulu, ambil baju segala macam. Saya bilang seperti itu. Jadi jangan heran kalau misalkan nanti menemukan kok ambulans susah segala macam. Ternyata memang seperti itu kondisinya. Mereka memisah ambulans khusus untuk pasien COVID dan yang bukan COVID. Terus saya masuk, yang ada pada saat itu adalah kelas VVIP. Beruntungnya karena saya memakai Prudential, di situ kan saya ambilnya yang satu kamar satu orang ya, seharusnya dapatnya yang VIP. Nah, tetapi karena dari Prudential memberikan 2 hari gratis upgrade ke atas, akhirnya ya udah saya bilang saya oke dengan yang VVIP itu. Tetapi saya sambil booking untuk kelas yang VIP, kalau ada yang keluar saya mau dipindahkan ke sana. Seperti itu. Nah, jadi akhirnya itu tanggal 24 malam saya masuk ke Puri Medika ya. Next slide-nya, di sana saya dikasih obat, infus, ya, ini mengenai di rumah seharusnya di swab ya. Nah, cuman karena mengingat di rumah saya ada 2 anak kecil, terus ada mertua juga, dan memang kalau tadi Bapak, Ibu, dan teman-teman perhatikan kan yang ada gejala duluan kan sebenarnya suami saya. Nah, tetapi akhirnya kita memutuskan untuk tidak swab dulu. Kenapa? Karena kalau misalkan ada yang positif itu harus langsung ke opnam. Tidak bisa akan kecil kemungkinannya untuk isolasi mandiri ya seperti itu. Jadi kita mikir nanti anak-anak gimana, nggak ada yang jaga gitu kan. Ya udah akhirnya suami cuman di rumah ya udah makan obat seadanya, Lenhua, vitamin apa segala macam gitu. Terus di rumah pakai masker, jaga jarak sama anak-anak sebisa mungkin ya, walaupun memang kenyataannya susah ya, apalagi anak saya masih kecil-kecil. Ya, selanjutnya next slide. Ini next slide aja. Kemarin ada beberapa teman yang tanya sama saya, terus jadinya kenanya dari mana ya? Tidak tahu kena dari mana, tapi ternyata setelah suami saya memberitahukan ke orang kantor dia bahwa saya positif COVID, orang kantor juga baru kabarin bahwa ternyata di kantor dia memang ada yang COVID juga positif. Dan pada saat itu memang sebelumnya suami saya ada ke kantor. Ya, dia ada kerja, memang mau nggak mau tetap harus ke kantor, dan dia memang ada kontak sama yang positif COVID pada saat itu. Dan tapi orang itu sebenarnya nggak tahu bahwa dia COVID. Ya, jadi kemungkinan besar dari sana. Tapi apakah iya dari sana? Nggak tahu juga. Ya, next slide. Nah, saya intinya saya di opnam selama 10 hari. Ya, hari-hari pertama, malam pertama, malam kedua, malam ketiga itu masih sempat sesak beberapa kali. Jadi itu dipasangin selang oksigen. Tetapi nggak sampai pasang yang ventilator seperti itu, enggak. Ya, puji Tuhan nggak sampai seperti itu, cuma pasang selang oksigen aja. Terus saya kerjanya cuman makan, tidur, nonton sambil urusin kerjaan. Terus yang visit ke kamar, dia penampakannya seperti ini, pakai full APD lengkap. Ya, jadi saya nggak tahu tuh yang masuk ke kamar saya ini suster yang mana, mukanya udah nggak tahu, dokternya yang mana, mukanya seperti apa, saya nggak tahu, penampakan mereka seperti itu. Oke, next slide. Nah, akhirnya di hari ke-5 ya, hari ke-7, hari ke-8, saya di swab ulang, terus CT scan juga, ambil darah juga. Secara darah saya semuanya oke, ya. Terus setiap hari juga suster ada beberapa kali ke kamar visit
ngecek saturasi oksigen ya, tadi mungkin saya lupa kasih tahu yang tangan jari telunjuknya dijepit pakai alat itu buat ngecek oksigen di dalam darah, itu saya normal. Terus cek tensi apa segala macam itu oke. Nah, yang waktu yang menuju ke swab itu, swab dan CT scan, dokter udah wanti-wanti, dokter udah berpesan, Ibu jangan heran ya kalau misalkan nanti hasilnya masih positif, tapi kita sudah memperbolehkan pulang, dia bilang. Karena yang dilihat itu adalah CT value, dia bilang. Jadi kalau misalkan hasil swab itu kan ada CT value berapa gitu kan, yang dilihat itu adalah CT value-nya. CT value itu apa? Itu melihat kadar penularan terhadap orang lain itu seberapa besar. Jadi kalau misalkan positif, Ibu jangan heran, dia bilang seperti itu. Oh ya udah. Nah, besokannya lagi saya nunggu swab masih belum keluar, padahal CT scan sudah. CT scan saya tanyakan masih belum mau dikasih tahu, ya. Terus tapi kondisi saya sudah jauh lebih enak ya, sudah jauh lebih enak. Saya tahu ini harusnya sudah bagus hasilnya seharusnya. Diundur lagi, intinya swab itu dua malam baru keluar. Saya jadi sempet mikir yang aneh-aneh, apa jangan-jangan kenapa gitu ya. Terus akhirnya baru keluar, ternyata sudah negatif, puji Tuhannya. Ya, sudah negatif, tapi memang dari hasil CT scan masih ada bercak-bercak, tapi sudah ada perbaikan. Jadi dia bilang boleh pulang, nanti tinggal rawat jalan aja. Nah, kebetulan kemarin ini saya baru rawat jalan lagi, baru CT scan. Terus sekitar seminggu yang lalu itu kita satu rumah, kecuali saya ya, sudah swab juga, puji Tuhan hasilnya sudah negatif, ya, tidak ada yang positif. Nah, tetapi suami saya kemarin ketika saya kontrol, saya ajak dia untuk ikutan ronsen juga, karena saya pikir bisa jadi dia tadinya positif, tapi karena sudah lama, akhirnya dia menjadi negatif, karena kan dia juga ada makan linho, segala macam vitamin-vitamin, seperti itu. Karena dari pertama kali dia batuk-batuk, sampai yang kemarin swab itu udah hampir 1 bulan kondisinya, seperti itu. Nah, ini, ya, next-nya. Kemudian di sini saya mau berbicara mengenai, ini beberapa tips ya, beberapa tips dan beberapa komentar dari beberapa teman saya. Banyak yang merasa bahwa COVID ini nggak ada, saya nggak mungkin bisa kena COVID. Nggak lah, pokoknya nggak mungkin lah. Terus banyak juga yang komen, baru lu nih orang pertama di inner circle gue yang kena. Selama ini gue cuma denger orang lain kena, si ini kena, si itu kena, tapi saya pribadi nggak terlalu kenal. Baru lu yang kena, dia bilang. Terus saya sempat menginfokan bahwa kalau di rumah tetap harus makan vitamin, ya. Dan saya menyadari ternyata saya sebenarnya sudah makan vitamin, tetapi karena saya masih menyusui, nggak cukup jadinya. Seharusnya mungkin double ya, atau pokoknya lebih daripada itu, gitu loh. Nah, jadi beberapa tips dari saya, kalau misalkan di rumah kita tetap harus waspada, ya, tetap harus menurut saya menjaga protokol kesehatan, apalagi kalau kita merasa sudah kondisi badannya sudah nggak enak, seperti itu. Terus seperti sering-sering harus cuci tangan, terus kalau misalkan etika batuk, etika bersin itu tetap harus diikuti. Kenapa? Karena walaupun kita di rumah, misalkan kita bersin nggak tutup mulut, atau batuk nggak tutup mulut gitu kan, nyembur kemana-mana. Nah, semburannya ini kan kita tidak bisa lihat, tapi habis itu si virusnya itu ternyata masih ada, terus dipegang sama orang lain ya. Orang lain nggak cuci tangan, makan apa segala macam, pegang mata, hidung apa segala macam, nggak tahu, ya menjadi kena dari sana. Ya, jadi kalau memang misalnya nggak enak badan, langsung hajar vitamin, ditambahin, terus pakai maskernya masker medis, jangan masker yang kain. Karena beberapa dokter juga udah bilang sebenarnya masker yang kain itu kurang efektif. Seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini saya mau sharing mengenai berapa besar peranan Prudential membantu dalam billing saya. Ya, saya kebetulan saya agent, saya jadi nasabah itu sejak tahun 2010, bahkan sebelum saya menjadi agent,
Itu tahun 2010 saya masih ngambilnya yang kartu PHSA. Ya, jadi tadi kalau misalkan KD5 ada sharing, yang plan A 200.000, nah itu adalah kartu pertama saya. Terus begitu saya jadi agent, saya lihat loh, kok manfaat saya kecil banget ya. Ini mah nggak cukup, 200.000 buat apa? Akhirnya saya tingkatkan, saya ambil yang plan C, 500.000. Ya, oke, saya ceritakan yang ini dulu. Waktu tanggal 19 September saya swab di rumah sakit Kartika itu sebesar 1,5 juta ya. Terus tanggal 24 September saya CT scan, cek darah, kebetulan itu harus yang cito. Jadi total itu sekitar 3 jutaan. Nah, total sebelum saya rawat inap itu saya habis sekitar 4,7. Nah, next slide. Ketika di rumah sakit Puri Medika itu saya sudah menggunakan kartu Black Card yang Prudential, yang saya ambil satu kamar satu orang. Nah, tetapi memang rumah sakit ini, walaupun sudah ada asuransi, dia mengharuskan DP. Ya, DP-nya cukup besar, saya diharuskan DP sekitar 47 juta. Ya udah, saya pikir nggak apa-apa, toh nanti juga bisa dikembalikan ini. Ya, nah ini selama 10 hari saya mencoba breakdown. Ya, saya mencoba breakdown dari semua spending-nya itu sebenarnya besarannya di mana aja. Ya, untuk biaya kamar dan suster segala macam itu total 10 hari sekitar 15,6 juta. Kunjungan dokter itu ternyata nggak mahal, sekitar 1,9 juta aja selama 10 hari. Terus biaya diagnostik itu CT scan, kemudian cek darah, swab itu sekitar 7,6 juta. Farmasi, obat-obatan ya, obat-obatan, infus, vitamin segala macam itu 32 juta. Kemudian ada biaya APD. Jadi selama susternya visit ke kamar, terus dokter segala macam, mereka kan menggunakan APD ya. Itu APD itu juga dibebankan ke kami, ke saya, itu sekitar 17 juta. Administrasi 1,5. Nah, jadi total itu sekitar 75,9 selama 10 hari. Nah, beserta dengan yang rawat jalannya berarti ada sekitar 80,7. Nah, next slide-nya. Nah, ini yang dijaminkan oleh Prudential itu mungkin agak kecil ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa silakan zoom di slide masing-masing. Total yang dijaminkan itu dari yang 75 tadi sekitar 68 juta. Ya, jadi sekitar 7 jutaan yang saya harus bayar sendiri. Loh, kok besar, San? 7 jutaan yang harus saya bayar sendiri. Ya, jadi Prudential ini ada memberikan pilihan untuk mengambil namanya PruPrime Saver. Ya, next slide. PruPrime Saver ini apa? PruPrime Saver-nya jadi kalau seperti Bapak, Ibu, dan teman-teman tahu mungkin asuransi mobil ya. Asuransi mobil itu kan ada on risk. Jadi kita harus membayar 300.000 per kejadian gitu kan. Nah, saya ambil yang seperti itu. Nah, begitu Prudential mengeluarkan fitur seperti ini, saya happy banget. Next slide. Saya happy banget karena di luar Indonesia ya, negara-negara maju itu banyak sekali mereka yang sudah menggunakan fitur ini. Jadi menggunakan fitur yang deductible. Jadi harus sekian 5 juta pertama saya harus bayar sendiri. Ya, jadi dari 7 juta sekian itu 5 juta itu sebenarnya adalah PruPrime Saver. Jadi seharusnya kalau saya tidak mengambil PruPrime Saver ini, yang saya bayar sendiri itu seharusnya cuma 2, jutaan. Nah, 2, jutaan itu apa? Slide selanjutnya. Nah, 2, jutaan itu apa? Itu hanya untuk APD yang lebih daripada ditetapkan oleh Prudential. Jadi Prudential memaksimalkan satu harinya itu hanya 1,5 juta ribu per hari, dan dari total yang tadi 17 juta berarti ada ekses sekitar 2 jutaan ya. Itu yang saya tanggung sendiri jadinya. Nah, tetapi Prudential ada namanya program santunan 1 juta per hari untuk COVID ya, spesial untuk COVID. Saya ada install aplikasi WeDo Pulse ya. Di situ saya dapat 1 juta per hari selama 10, berarti dikali 10 berarti saya dapat 10 juta. Nah, jadi sebenarnya ditambah dengan billing saya sebelumnya yang saya harus keluarkan 7 juta pun itu saya masih ada lebih sekitar 2 jutaan.
Nah, apa namanya? Slide selanjutnya. Tadi saya cerita di 2012 saya ada upgrade menjadi yang PHSC yang kamarnya 500.000 per hari. Ya, seandainya sampai hari ini saya tidak upgrade kartu saya, mungkin seperti yang tadi diceritakan Kak Delima dan Ci Demi ya. Nah, saya hitung seandainya saya tidak upgrade, saya harus nombok sekitar 54,6 juta. Ya, di mana selama 10 tahun ini saya sebenarnya tidak pernah opnam, sehat-sehat saja. Ya, saya tidak pernah opnam karena dari keluarga saya itu terbiasa kalau misalkan sakit-sakit dikit atau pernah sampai gejala tipes pun saya tidak opnam walaupun saya punya Prudential karena memang keluarga saya lebih percaya kayak obat-obat Sinseh seperti itu. Tetapi saya merasa asuransi itu penting. Kenapa? Karena untuk kalau misalkan ada angka besar yang kita tidak tahu, angka itu berapa, ratusan juta atau mungkin miliaran. Nah, disitulah asuransi peranannya bekerja. Ya, apalagi saya tidak bisa membayangkan kalau misalkan ternyata saya tidak punya asuransi. 70 juta itu untuk di zaman pandemi sekarang lumayan banget ya. Gaji fresh graduate aja misalkan 7 juta berarti itu udah gaji 10 bulan. Ya, jadi saya pribadi sangat berterima kasih sekali terhadap Prudential yang menjaminkan asuransi saya, menjaminkan billing saya waktu saya di Puri Medika kemarin. Kemarin pun saya kontrol itu habis sekitar 2,4 juta ya untuk CT scan dan ambil darah lagi dan saya juga masih nggak tahu hasil CT scan-nya seperti apa, besok hasilnya baru ada. Dan memang setelah keluar dari rumah sakit, saya nggak dikasih obat-obat, saya cuma dikasih vitamin aja. Seperti itu. Itu aja sih sharing dari saya. Semoga Bapak, Ibu, teman-teman semuanya tetap menjaga kesehatan, tetap happy, ya itu benar banget. Waktu saya kemarin sempat bingung, ini bagaimana ya anak-anak saya ya. Benar-benar saya merasa posisi serba salah ya. Saya merasa posisi serba salah, tetapi om saya ada bilang anak-anak itu yang penting dijaga aja tetap happy. Itu imun boosternya. Yang penting anak-anak jangan sedih, happy aja udah. Ya saya sempat bingung apakah saya mau titipkan ke orang tua saya, tapi takut menjadi carrier. Jadi akhirnya ya udah suami dan anak-anak dan ada mertua saya, untuk mertua saya juga puji Tuhan sehat-sehat aja, mereka di rumah karantina sampai kemarin ini baru kita aktivitas. Seperti itu aja, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Wow, thank you banget Tisani untuk sharing berita hangatnya, dan kita sangat senang bahwa hari ini bisa ngelihat Tisani dalam keadaan sehat dan baik tentunya hari ini. Tadi sempat Ciani juga sempat tanya, kira-kira setelah sembuh itu mesti berapa kali tes sih sampai akhirnya benar-benar dinyatakan positif? Kemarin itu sih saya cuma 1 kali swab aja. Memang ada beberapa teman saya yang cerita di rumah sakit lain itu mengharuskan sampai minimal 2 kali swab negatif baru boleh pulang. Ya cuman mungkin saya melihat kondisinya didukung dengan yang lain-lain ya. Dari fisik saya kelihatannya energik, nggak lemes, nggak gimana-gimana. Terus hasil CT scan juga ada perbaikan. Kemudian saturasi oksigen apa segala macam baik. Jadi mungkin karena itu saya swabnya cuma cukup 1 kali aja. Oh, oke. Ya. Thank you banget Tisani. Jadi tadi untuk perawatannya sendiri 10 hari sama perawatan sebelum dari rawat inap itu kurang lebih 80-an juta ya berarti Tisani? Iya, betul. Dan sampai nanti masih belum tahu sih berapa. Saya ada rencana mau ganti dokter sih sebenarnya, karena yang kemarin itu sejujurnya saya nggak divisit sama dokter paru-paru, dokter spesialis paru-paru mungkin karena ya entahlah dia mungkin merasa jadi yang di rumah sakit Puri Medika itu sepertinya mereka yang tidak parah, bukan yang gejala berat, yang gejala ringan, dan mungkin si dokternya sibuk di rumah sakit lain di tempat yang mungkin lebih membutuhkan. Jadi dia nggak visit saya juga nggak tahu in detailnya, jadi cuman disampaikan melalui si medical doctor aja yang visit setiap hari, seperti itu.
Wow. Oke. Tapi memang di rumah sakit tertentu juga kemarin sempat ada teman saya juga melahirkan gitu ya, si dokter anaknya juga yang nggak visit mungkin ya. Padahal ini berkaitan sama lahiran ya, bukan berkaitan sama COVID. Dokternya pun nggak visit, cuman by phone, mastiin gimana kondisinya, semua segala sesuatu. Tapi kita happy banget hari ini boleh dengerin sharing dari Cisani dan melihat Cisani semua sehat-sehat sekeluarga ya, dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan, dan semoga semua yang mungkin sakit bisa lebih pulih dan lebih cepat pulih lagi ya. Ya, amin. Oke, nah mungkin rekan-rekan lain, Bapak Ibu sekalian, mungkin pada kesempatan siang dan sore hari ini, mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan ya, dan sambil saya menantikan, mungkin kalau ada beberapa pertanyaan, kita bisa coba mungkin 2 atau 3 pertanyaan pertama. Jadi yang pasti adalah dari hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua orang ya bisa ada, walaupun nggak keluar rumah, bisa ada kemungkinan juga bisa terpapar dari COVID-19. Jadi COVID-19 ini bukanlah sebuah boleh kita sebutkan tuh bukan sebuah hanya omongan, bukan sebuah jokes, tapi ini real, does exist. Jadi untuk semua kita harap juga untuk bisa tetap memastikan untuk pada saat ini menjaga protokol kesehatan, pakai masker saat di luar rumah, rajin-rajin mencuci tangan, dan waktu bicara menjaga jarak. Syukurnya kita hari ini punya Zoom ya, jadi kita lebih dari 2 meter dari tempat ini, kecuali saya dengan istri saya, Melody ya. Oke, tadi sempat ada pertanyaan, Cisani, kalau misalnya nih orang yang terkena COVID, masih bisa nggak sih orang diterima nih jadi nasabahnya Prudential? Saya kebetulan belum mengajukan lagi. Memang dari yang ketika ada si COVID ini saya sudah nambah ya. Saya memang sudah nambah karena ada case di agency yang dimana ketika dia sudah mengalami COVID ternyata ditolak, belum bisa mengajukan. Ya, tetapi memang saya ada rencana, saya juga penasaran sebenarnya ketika saya sudah klaim, udah pernah COVID seperti ini, bagaimana? Apakah saya masih bisa diterima atau enggak? Gitu. Cuma rasa penasaran aja sih. Cuman seharusnya sih akan ditunda juga, karena paru-paru saya masih bermasalah. Oke. Tapi saat ini, kalau misalnya dari pribadi dari Sani sendiri, nggak ada kesulitan bernafas atau apapun dong berarti ya? Enggak, malah saya merasa nafas saya lebih plong daripada sebelumnya. Oh, gitu. Oke. Ya. Oke. Lalu, kalau misalnya sudah PPH Black Card, biaya aneka perawatan rumah sakitnya kan sesuai tagihan ya. Tapi kenapa ada pembatasan 1,5 juta per hari? Sorry. Mungkin Bapak atau Ibu RD bisa bantu ini kasih penjelasan, maksudnya dibatasi 1,5 juta per harinya. Oh, mungkin maksudnya Bapak RD ini ya. Kan tadi ada batasan 1,5 juta ya. Jadi sebenarnya secara medis, secara ini seharusnya APD itu tidak ditanggung. Ya, tetapi dalam kondisi pandemi seperti ini, Prudential memberikan kebijakan batas yang diberikan itu adalah 1,5 juta per hari. Nah, case-nya di sini kalau saya lihat memang APD yang dibebankan dari rumah sakit itu cukup mahal. Ya, ini adalah jadi sebelum saya masuk rumah sakit, suami saya yang urus pendaftaran. Suami saya sudah bilang, ini APD ya, setiap kali susternya masuk ke masuk ke kamar itu akan ganti APD loh. Satu APD itu dihargain 270.000, dia bilang seperti itu. Oh iya ya udah, saya pikir ya udah nggak apa-apa gitu kan. Mau ganti terus emang seberapa banyak sih gantinya gitu kan. Nah, dan ternyata yang 270.000 ternyata sudah tidak valid. Waktu saya check out itu sudah dipaketin. Jadi paket 1 hari APD itu 1,6 juta. Ya, saya cek dengan sama teman agent yang ngurusin klaim COVID di rumah sakit lain, APD itu tidak semahal itu. Jadi seharusnya 1,5 juta itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Memang di rumah sakit tertentu mungkin APD-nya harganya di atas itu. Seperti itu, Bapak RD ya. Ya, Bapak RD, semoga pertanyaannya terjawab ya. Sorry tadi saya Oke.
Lalu untuk apa mungkin boleh tahu nih, kalau karena kan saat ini kan kebetulan kan Cisani juga baru saja melahirkan dan masih ada apa memberi ASI harusnya ya. Kalau misalnya saran dari dokter ada nggak sih kalau misalnya yang sedang pernah ataupun sedang mengalami COVID itu apakah boleh memberikan ASI pada anaknya? Saya sih nggak nanya ya. Kebetulan karena saya berasumsi saya punya pemikiran sendiri, ya udah COVID terus saya makan Lianhua, makan ini itu, ya udah saya nggak kasih. Kebetulan saya ada stok cukup, dan waktu saya opnam saya juga lupa kasih tahu dokter bahwa saya masih menyusui, terus ternyata kehajar sama antibiotiknya, jadi sudah tidak ada, udah nggak ada ASI lagi. Cuma sampai sekarang anak saya masih minum yang stok aja, jadi saya nggak sempat tanya sih. Gitu. Oke. Dan puji Tuhannya diberkati ya, jadi sehingga stoknya masih aman buat babynya ya. Semoga babynya sehat-sehat. Iya, amin. Oke, apakah ada lagi rekan-rekan lain yang mungkin mau langsung memberikan pertanyaan? Kebetulan hari ini kita menghadirkan Sani yang juga seorang nasabah dan juga seorang agent prudential yang sangat berprestasi ya di kantor kita. Adakah pertanyaan-pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian yang hari ini mungkin kita bisa langsung dapatkan informasi yang jelas banget dari rekan kita di Sani? Oke, sebentar. Lalu ada pertanyaan dari Suri, sampai sekarang masih jaga jarak, isoma, dan lakukan protokol kesehatan nggak di rumah dengan anggota keluarga setelah 14 hari keluar dari opnam? Iya, masih. Jadi selama 14 hari kemarin, ya, saya sama suami tetap masih memakai masker, tetap masih sering-sering cuci tangan, tetap tidak, jadi kayak misalkan anak saya yang sudah mulai makan, itu kan makanan panas, seharusnya kalau biasa kita punya habit tiup gitu kan, nah saya nggak tiup, saya kipas-kipas, pokoknya tetap menjaga seperti seharusnya, seperti itu. Karena memang pesan dari dokter pun, waktu saya sudah boleh pulang pun, dia bilang tetap selama 14 hari karantina, karena kondisi ibu kan paru-parunya masih tergolong infeksi, masih belum pulih 100%, dia bilang. Dan dia bilang, jangan kembali lagi ya Ibu, dia bilang seperti itu. Memang nggak mau kembali ya. Lucu juga dia. Oke, kira-kira ada nggak sih waktu yang dibutuhkan untuk untuk perpindahan dari ini secara teknikal ya, dari PHS ya ke bronze, dan kalau ada berapa lama nih, karena nasabah ada yang masih menggunakan program PHS. Paul mau jawab atau saya jawab? Oke, saya bantu jawab ya. Jadi untuk yang rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini menggunakan Pro Hospital untuk paket yang namanya PPH Plus, saat ini bisa dilakukan perubahan sesuai program kampanye-nya, dan itu tidak akan ada masa tunggu untuk programnya, kecuali di luar dari campaign yang berlaku. Jadi silakan untuk bisa langsung hubungi ke agent yang melakukan servicing agent Anda, sehingga Anda bisa langsung dapatkan informasi yang lebih jelas mengenai status polis Anda saat ini. Ya, oke, siap, baik. Kalau gitu, thank you banget, Tisani yang sudah boleh sharing ya, dan tentunya kita sangat mengharapkan semua keluarga sehat-sehat, baik-baik ya, dan kemudian juga tentunya diberkati dalam segala hal dan banyak halnya ya. Baik, dan saat ini kita juga akan langsung ya melanjutkan momen kita pada kesempatan dari siang dan sore hari ini. Langsung kita akan sambut untuk Ci Syam Suryani. Halo, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya thank you banget ya mewakili The Shining Community ya. Pada sore hari ini Bapak Ibu hari Minggu tapi mau bergabung bersama kami untuk ada di COVID-19 Health Talk ini ya. Izinkan saya minta waktu Bapak Ibu ya mungkin 15 sampai 10 menit aja untuk sharing aja konklusi atau kesimpulan dari sesi pada sore hari ini ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Syam Suryani ya, salah satu Senior Agency Manager di Prudential. Oke, next.
Kalau Bapak Ibu lihat ya, pada saat ini survei yang saya dapat ya, itu per 21 September 2020 ini jumlah yang terpapar COVID di Indonesia itu kurang lebih 250.000 jiwa ya, dengan yang udah sembuh 180 ribuan, yang mohon maaf meninggal itu kira-kira 10.000. Berapa sih biaya yang kita perluin kalau amit-amit terkena COVID? Nah, tadi kan Bapak Ibu juga udah mendengar dari 3 testimoni kita masing-masing dengan jumlah biaya yang berbeda ya. Di data saya pribadi juga ada terdapat di layar Zoom Bapak Ibu sekalian itu ada yang kena 133 juta, ada yang terkenanya sampai mohon maaf 700 jutaan. Yang mana salah satu daripada nasabah itu menggunakan kartu yang masih lama ya, kartu Pro Hospital Surgical yang ada batasnya, sehingga nasabah tersebut nomboknya aja 573 juta sekian ya. Nah, tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, Prudential sesuai dengan tagline-nya always listening, always understanding ya. Jadi kami para tenaga pemasaran yang ada di The Shining Community ini siap membantu dan melindungi Bapak dan Ibu sekalian yang ada di Zoom ini. Ya, dan kabar gembiranya Prudential yang terupdate itu mengeluarkan campaign ya. Campaign itu berarti promo, bukan promo ya. GIO ya namanya ya. Guarantee Issued Offering untuk semua klien atau nasabah Prudential yang sudah ada kartu Prudential. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang ada lagi bareng sama kita di Zoom ini, dicek ya, nanti kartunya warnanya apa nih ya? Masih kartu kerangka atau udah kartu merah? Kalau udah kartu hitam udah paling bagus, the best-nya ya. Apa sih sebenarnya perbedaan ya dari kartu-kartu tersebut? Nah, ini tadi juga udah di-sharingin sama teman kita ya, untuk rekan kita, Cik Demi ya, yang udah sharing apa bedanya. Jadi yang harus digarisbawahi dari kartu yang kerang ya, Hospital Surgical namanya, atau yang merah, itu kurang lebih sama, itu adalah pertama, biaya aneka perawatan rumah sakit ya, yang mana kartu Hospital Surgical tersebut itu membatasi ya, ada batas limitnya untuk aneka perawatan rumah sakit yang sangat terbatas. Kalau di Zoom itu kita ngambil kamar yang paling maksimal deh ya, yang tipe H, 2,5 juta per hari. Itu aneka perawatan rumah sakitnya itu hanya 49 juta sekian. Ya. Nah, kartu Hospital Surgical ini Bapak Ibu itu limitnya ikutin kamar ya. Jadi kalau misalnya kita beli plafon yang H 2,5 juta, maka kita mesti nginep di kamar yang 2,5 juta dan dibatasin untuk aneka perawatan rumah sakitnya. Selain itu, poin yang harus diperhatikan adalah untuk poin nomor 9 dan 10. Ada biaya pre dan pos ya, perawatan sebelum dan sesudah rawat inap, yang mana juga dibatasi. Hanya 7,5 juta aja per penyakit per tahun. Kemudian yang terbatas lagi itu adalah tipe operasi ya. Tipe operasi kan sekarang teknologi udah canggih-canggih banget ya, operasi bisa pakai laser ya. Jadi resikonya untuk sakit, untuk penyembuhan tuh lebih cepat, tapi pastinya biaya lebih mahal ya. Untuk tipe operasi aja, kalau yang tipe yang H itu hanya 69 juta sekian. Dan yang terakhir pastinya total limit ya. Total limit yang tipe Hospital Surgical, yang tipe yang paling maksimal, yang 2,5 juta itu total limitnya hanya 1 miliar ya, yang mana ya 1 miliar itu nggak gede-gede banget ya pada saat ini. Kalau gitu bedanya apa sih? Apa sih kelebihan daripada Black Card ya, yang tadi Bapak Ibu sudah dengar testimoni dari Cik Demi, Kak Delima, sama Cisani ya. Yang pertama pastinya kartu Black Card ini sangat fleksibel. Bapak Ibu boleh memilih kelas kamar sesuai dengan batas yang dimau ya. Jadi kita cuma ada 2 pilihan sih. Yang pertama one bed one room, yang kedua 2 bed 1 room. Ya, dipilih aja maunya yang mana, dengan fasilitas kamar mandi di dalam pastinya. Ya. Yang kedua ada perlindungan sampai ke seluruh dunia. Ya.
Kalau zaman dulu kartu hospital surgical kita itu ada pengecualian di 3 negara ya. Di Jepang, Kanada, sama Amerika itu nggak berlaku. Tapi untuk kartu Black Card ini kita semua sesuai tagihan di seluruh dunia. Yang ketiga, masa perlindungannya tuh lebih panjang ya. Bisa sampai 99 tahun ya. Kartu yang hospital surgical itu maksimal cuma 75. Kelebihan yang keempat lagi, manfaat klaimnya pastinya lebih besar ya. Tadi masih ingat ya di slide tabel manfaat per hospital frame yang per hospital surgical tadi, itu maksimal yang paling tinggi itu hanya 1 miliar. Sedangkan untuk kartu Black Card itu kita dari 10 miliar sampai dengan 60 miliar. Tergantung Bapak Ibu mau pilih yang mana. Poin berikutnya, manfaat kelebihan Black Card itu apa aja? Pastinya manfaat rawat jalan cancer ya. Kalau di hospital surgical itu terbatas ya, cuma 500 juta maksimal. Kalau kartu Black Card ini semua sesuai tagihan untuk perawatan jalan kansernya ya. Yang ini sendiri lagi menangani nasabah ya, pebisnis, cewek ya, ibu rumah tangga, suaminya pebisnis, itu kena kanker paru-paru ya. Orangnya sehat-sehat sampai hari ini karena beliau pegang Black Card yang sampai Singapura. Jadi berobatnya ke Singapura, ngambil obat yang paling bagus ya. Maksudnya obat yang efek ke badannya tuh paling sedikit. Jadi ya rada mahal obatnya ya. Baru mengalami ini dari November 2019, per hari ini udah klaim 2 miliar untuk perawatan jalan kanker dan beliau nggak pernah nginep ya. Jadi kemonya pakai, sekarang ada kemo yang canggih banget, jadi kemonya pakai obat, nggak pakai suntik, jadi langsung pulang, itu udah klaim 2 miliar dan akan terus berlanjut. Amit-amit ya, itulah kelebihan Black Card walaupun kita nggak mau kena kanker ya, amit-amit ya. Poin berikutnya lagi ada perawatan sebelum dan sesudah tindakan rawat jalan ya. Kalau yang pro hospital surgical juga tadi maksimalnya cuma 7,5 juta per penyakit per tahun, bener ya? Kalau ini tuh sesuai tagihan, ya. Nah, Yani juga lagi nangani nasabah Yani lagi jalan kaki, terus tiba-tiba kayak keseleo, jatuh, kena tangan, tangannya pasang pen, ya. Itu pasang pen itu berobat sampai setelah keluar rumah sakit itu 90 hari, total ngabisin 200 jutaan. Karena beliau sudah pakai kartu Black Card, jadi semua bisa diklaim perawatan setelah rawat inapnya. Nah, jadi kalau kena tulang itu sangat mahal ya Bapak Ibu sekalian, karena fee dokternya untuk tulang itu bisa 60 sampai 100 juta. Sehingga Black Card ini sangat melengkapi amit-amit jika terjadi resiko kehidupan. Berikutnya lagi, kalau perlu kunjungan dokter, ya. Kalau hospital surgical itu kunjungan dokternya 1 hari hanya boleh 1 dokter. Kalau Black Card ini nggak gitu, kita boleh 2 dokter per hari untuk dokter umum dan 2 dokter spesialis per hari, ya. Itu poin yang ke-7. Dan yang berikutnya lagi, andai ya terjadi resiko ya perawatan di luar wilayah pertanggungan, maka kita juga bisa klaim per presentasi. Selain 8 poin tersebut, apalagi sih kelebihannya daripada Black Card ya? Nah, ini saya jelaskan lebih jelas lagi Bapak Ibu perincian pilihan-pilihan untuk kartu Black Card ya. Yang pertama, pilihan wilayahnya di Indonesia aja. Namanya bronze ya. Jadi hanya bisa dipakai di Indonesia aja. Yang kedua, seluruh Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang ya, itu namanya silver. Yang ketiga, seluruh Asia, berarti termasuk Singapura, Hong Kong, dan Jepang, itu nama plannya adalah gold. Dan yang berikutnya, seluruh dunia, kecuali Amerika, namanya platinum. Dan yang paling komplit itu adalah seluruh dunia, termasuk Amerika, namanya diamond. Ya, setelah Bapak Ibu pilih wilayah mana kita mau di cover, kalau terjadi resiko kehidupan, baru kita pilih, maunya 2 bed 1 room, atau 1 bed 1 room. Jadi hanya 2 pilihan aja. Ya, dengan batasan pengcoveran itu adalah dari 10 miliar sampai 60 miliar. Next. Nah, berikutnya di layar Zoom Bapak Ibu kelihatan ya, terlihat ini adalah plan ya, plan daripada Black Card.
ya, mungkin sedikit kecil-kecil ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau lihat lengkapnya boleh minta sama orang yang ngundang Bapak Ibu ke Zoom ini ya. Jadi kelihatan kebacaan gedenya itu adalah sesuai tagihan. Jadi semua biaya sesuai tagihan di tipe kamar yang kita pilih atau kita ambil ya. Apalagi sih kelebihan daripada kartu Black Card-nya Prudential. Karena Black Card Prudential ini sekarang adalah sesuai dengan tipe kamar, saya ulang ya, tipe kamar, 1 bed 1 room atau 2 bed 1 room, pilihannya cuma 2, maka pastinya anti inflasi ya. Kalau yang zaman dulu itu kan pakai harga kamar itu kan setiap inflasi naik begitu ya, jadi nanti bisa beda. Tapi dengan Black Card ini, maka sesuai tagihan karena anti inflasi, Bapak Ibu tinggal pilih maunya plannya yang sekamar sendiri atau sekamar berdua. Yang kedua juga karena kondisi bencana alam begitu ya, pandemik seluruh dunia, maka berlaku di Indonesia kayaknya di luar negeri juga sama ya, karena terus terang saya punya tim saya langsung ya, kebetulan mohon maaf papanya terkena cancer. Jadi dibawa ke Singapura ya. Jadi beliau di Singapura juga di swab yang pasiennya sama yang jagainnya juga di swab. Ya, itu juga dikarantina 14 hari. Demikian juga dengan Indonesia. Jadi setiap orang sakit apa aja, begitu masuk rumah sakit langsung di swab, CT scan torak, ya. Itu kalau misalnya pakai hospital surgical pastinya sudah kepake jatah biaya aneka perawatan rumah sakit, ya. Rata-rata range di rumah sakit swab sama CT scan itu kira-kira itu udah habisin 5 sampai 10 juta tergantung rumah sakitnya. Nah, itu kalau misalnya kita pakai Black Card, kita udah nggak usah bingung, karena semua sesuai tagihan. Belum lagi, mohon maaf, jika kita terkena COVID-nya lumayan parah, ya puji Tuhan ya, Cisani nggak gitu parah. Tapi bersamaan dengan nasabahnya Cidemi, ya, dan saya juga punya teman baik ya di Prudential yang saya kenal nasabah ini ya, kebetulan saya orang Sumatera Utara ya, jadi nasabahnya juga sama, jadi kenal ya. Umur 50-an, itu waktu kena COVID itu lumayan parah. Jadi dokter mengharuskan pakai obat imuglobin ya. Imuglobin itu untuk plasma darah ya teman-teman ya, daya tahan tubuh. Itu nama obatnya Garamas. Bapak Ibu boleh search di Google ya, Garamas itu satu ampulnya tuh 28 juta satu ampul. Dan biasanya kalau udah lumayan parah itu dokter mengharuskan itu pakai 2 sampai 5 ampul. Kira-kira dihitung aja biaya yang harus dikeluarkan. Ya, ventilator lebih kurang 3 juta ya sampai 5 juta tergantung rumah sakit juga. ICU ya antara 5 juta, mungkin ada 4 juta sampai 6 juta tergantung rumah sakit. Ya, itulah keunggulan Black Card, kita nggak usah bingung, nggak usah pusing, semua sesuai tagihan ya. Dan sekarang juga ada obat ya yang katanya udah lumayan, maksudnya lumayan positif bisa sembuhin ya, namanya Covifor ya. Bapak Ibu juga boleh ngecek di Google apa tuh Covifor ya. Covifor itu satu ampulnya tuh 3 juta per hari. Ya. Dan untuk sembuh banget ya itu mesti pakai 11 hari. Yang mana 2 hari pertama itu diwajibkan pakai 2 ampul. Jadi kalau saya hitung dalam 11 hari pakai Covifor gitu ya, kalau kita mau perawatan mandiri itu 45 juta Bapak Ibu. Yang mau cepat sembuh begitu ya, yang nggak cuma konsumsi vitamin aja. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian mikir, ini kan namanya situasi bencana alam, pasti kan pemerintah nanggung dong, BPJS emang nggak nanggung ya, tapi kan pemerintah nanggung. Bener banget Bapak Ibu, pemerintah nanggung. Ya, kita puji Tuhan banget, bersyukur ya pemerintah kita di bawah kepemimpinan Pak Jokowi sangat aware ya, sangat memperhatikan banget mengenai kesejahteraan rakyat Indonesia. Makanya ditanggung. Tapi pastinya sesuatu yang ditanggung pemerintah pasti ada koridor-koridor tertentu ya. Yang pertama pastinya kita nggak bisa pilih rumah sakit ya. Tadi udah dengar cerita dari Cisani ya, sekarang cari rumah sakit nggak gampang. Jadi yang ditanggung pemerintah itu hanya beberapa rumah sakit ya. Dan kalau Bapak Ibu sering dengar ikut berita atau cek di Google begitu ya, itu pastinya bisa tahu ya rumah sakitnya penuh apa kagak ya. Mohon maaf juga mungkin karena dari pemerintah pastinya nggak bisa kita pilih dokternya mau pakai yang siapa, mau di rumah sakit mana, saya maunya sekamar sendiri, nggak terganggu ya. Jadinya pasti mesti ikutin aturan. Maybe satu kamar berdua atau ada yang bertiga, memang sama-sama COVID.
Yang mana kita ketahui penyembuhan COVID itu masing-masing orang beda-beda ya. Ada yang lebih lama, ada yang lebih cepat. Kemudian yang kedua, kalau kita ikutin ditanggung pemerintah, itu pastinya obatnya generik ya. Ya ini udah nggak usah sebutin ya, pastinya tahu lah ya beda obat generik dengan obat yang enggak ya. Jadi itu bedanya. Poin yang ketiga, untuk informasi aja, setiap pasien yang sekarang masuk rumah sakit kan wajib ya langsung di CT scan untuk ngecek paru-parunya. Walau pemerintah nanggung untuk COVID ini, tapi pemerintah udah ada tulis ya bahwasannya CT scan toraks itu nggak di-cover. Itu kurang lebih 3-5 juta ya kondisinya yang begitu. Dan yang keempat, nah ini yang paling bahaya nih Bapak Ibu. Kita kan nggak tahu dong kita pernah sakit apa ya. Terutama untuk klien atau nasabah yang usianya lumayan senior ataupun memang ada sakit bawaan ya. Jika kita terkena amit-amit masuk rumah sakit terkena COVID dan kita ada sakit bawaan, itu sakit bawaannya enggak akan di-cover oleh pemerintah. Jadi yang diobatin cuman COVID-nya aja. Sakit bawaannya enggak ya. That's why mohon maaf banyak terjadi pasien meninggal karena kondisi yang kayak gitu. Ya. Jadi istilah kata sebenarnya bukan pemerintah nggak baik sih, baik banget ya. Tapi jika ya kita nggak mau kita punya kesehatan, hidup itu kan cuma sekali ya, nggak ada dua kalinya ya. Jika kita mau menjaga lebih nyaman, kenyamanan kehidupan kita, ya kalau kita bisa mengcover sendiri, alangkah baiknya. Jadi kita bisa kontrol kita maunya gimana. Next. Nah, berikut slide ini, Bapak Ibu, saya, Cem Suryani, kira-kira kasih simulasi aja. Gimana sih kalau Bapak Ibu pengen tahu, ya, kalau aku tuh pengen punya kartu Black Card tuh kayak gimana, ya. Ini saya kasih simulasinya dari umur 30 sampai umur 55. Jika kepengen, ya, ngambil yang sampai dengan Malaysia, itu namanya silver, ya. Kalau umur 30, Bapak Ibu tuh cukup bayar premi 6,4 juta per tahun. Tapi sudah tersedia dana proteksi. Untuk sakit apa aja, itu 15 M. 1 banding berapa, ntar dihitung aja ya. Jadi saya pakai uang kecil 6,4 juta preminya untuk menjaga sejumlah 15 miliar kalau terjadi resiko kehidupan, ya. Dan spesial pelayanan dari Prudential, always listening, always understanding, khusus untuk COVID dari Prudential enggak ada masa tunggu, ya. Jadi asal kita proses, di approve, amit-amit langsung kena, itu langsung dibayar, ya. Kalau untuk Bapak Ibu mungkin arrange calon nasabah yang umur 40 tahun, itu preminya 7 juta saja. Kalau bisa itu sampai budgetnya 15 miliar. Ya, sekali lagi, asuransi itu adalah pakai uang kecil menjaga uang besar. Pakai biaya yang kita udah bisa sisihkan untuk menjaga sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, namanya resiko kehidupan. Jadi mengalihkan resiko ke Prudential aja, kayak gitu. Next. Dan yang lebih digarisbawahi pada saat ini, Prudential ada best deal banget untuk hari ini, ya. Kita ada cashback 2 bulan yang mana sebenarnya awalnya itu sampai September aja. Tapi Prudential perpanjang ya untuk Bapak Ibu sekalian dilanjut sampai dengan bulan Oktober. Pastinya dengan syarat dan ketentuan yang saya akan bacakan ya supaya jangan ada salah ya. Pertama, Bapak Ibu sekalian pastinya harus proses surat pengajuan asuransi jiwa namanya SPAJ ya. Dan data yang dilengkapi harus disetujui per 31 Oktober. Yang kedua, pastinya berlaku untuk pembayarannya premi tahunan, ya. Dan pembayaran premi tahun tersebut itu harus auto debit atau kartu kredit, ya. Dan cashback 2 bulan ya. Nanti Prudential akan transfer ke rekening nasabah di bulan ke-5 dan di bulan ke-6, ya. Itu aja sebenarnya Bapak Ibu yang saya mau garis bawahi. Saya ada next slide terakhir, Jackson. Nah, ini saya baru dapat tadi pagi ya Bapak ya, Bapak Ibu, dari Menteri Kesehatan Terawan ya, dikasih tahu bahwasannya vaksin merah putih baru akan siap disebarkan begitu ya, karena Indonesia yang sangat besar penduduknya, itu 2020.
Dan per hari ini baru 2022, sorry ya. Dan per hari ini baru 2020. Jadi masih ada 2,5 tahun ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saat ini PSBB dilonggarin begitu ya, bukan karena udah semua pada sehat, bukan ya, tapi karena kondisi perekonomian. Dan sebagian besar kita beraktivitas bukan karena kita nggak takut COVID, bukan, tapi karena memang mengharuskan kita mencari nafkah dan kita ada keperluan yang urgent atau mendesak. Jadi resiko, mohon maaf, resiko terjadinya sakit itu lebih tinggi. Ya, sebagai penutup, saya cuma mau sharing dari 3 versi untuk tips aja Bapak Ibu sekalian. Pertama, untuk Bapak Ibu yang sudah nasabah Prudential, saya mewakili Prudential, saya thank you banget atas kepercayaan Bapak Ibu kepada beberapa atau kepada kami, The Shining Community sebagai tenaga pemasaran Bapak Ibu, dan mewakili Prudential atas kepercayaan Bapak dan Ibu untuk menjadi nasabah Prudential. Mungkin setelah sesi ini ya Bapak Ibu mesti lihat ya, pulang langsung ngecek kartu kesehatannya warnanya apa ya. Apakah yang warna kerang ataukah udah warna merah ya. Kalau misalnya ada 2 tipe warna ini, cepat-cepat hubungi ya agent atau teman yang mengajak Bapak Ibu ke Zoom ini ya. Atau mungkin yang paling bagus adalah Bapak Ibu sudah pegang kartu yang warna hitam, congratulations, udah aman. Tapi mungkin ya, kita ini kan hidup kan maunya berbagi buat sesama ya. Mungkin dalam kehidupan keseharian atau sharing ke siapa gitu ya, udah dapat informasi untuk sharing hari ini ya. Mungkin Bapak Ibu ada menemukan teman, saudara, tetangga sebelah yang mungkin kartunya masih kartu kerang warna biru itu atau warna merah. Bisa sampaikan bagusnya kartu warna hitam dan nanti menghubungi tenaga pemasaran yang Bapak Ibu nyaman. Karena udah dengar ya dari 3 testimoni ya, pastinya nombok dan nggak cukup. Jadi kita berbagi aja dari hati, nggak ada maksud apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga untuk Bapak Ibu yang belum nasabah, yang hari ini ada di Zoom ini, pengen dengar-dengar, pengen tahu aja informasi begitu, ya mungkin boleh mulai berpikir, kira-kira saya mau nggak sih mengalihkan resiko kehidupan saya, ya, yang mana distribusi obatnya baru akan 2022, ya. Dan yang terakhir untuk tenaga pemasaran The Shining Community, ya, saya thank you banget Bapak Ibu mau membantu ya kita sebagai warga negara Indonesia untuk sharing ke orang-orang di lingkungan sana untuk mengedukasi mereka bahwasanya kondisi saat ini sangat berbahaya dan setiap orang perlu punya proteksi kesehatan ya, dan kita mengalihkan resiko kehidupan. Itu aja sharing dari saya Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan ya boleh via forum chat atau nanti mau japri aja langsung ke agent yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada MC yang dahsyat, luar biasa, Paul. Thank you. Terima kasih leader saya yang luar biasa dan dahsyat juga ya, Ciani udah boleh bukan hanya kita datang, bukan hanya tahu tentang kondisi yang mencengangkan karena terjadinya COVID-19 dan membiasakan kita jadi sering ngobrol sama layar kita masing-masing ya. Jadi kayak hari ini saya berasa lagi ngobrol sama layar saya masing-masing ya. Dan tentunya ini jadi sebuah kebiasaan, the new normal ya. Semua kalau misalnya hari ini kita lagi keluar rumah, semua jadi biasa banget nih untuk ngelihat orang-orang semua pada pakai masker ya. Jadi nggak yang kalau misalnya di tahun lalu kita lihat semua orang pada pakai masker, mungkin kita jadi berasa apakah saya ada bau-bau tertentu ya, tapi nggak ada ternyata ya. Dan ternyata hari ini juga menjadi sebuah kebiasaan juga untuk setiap orang yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, untuk mulai merecek dan mereview polis mereka masing-masing. Enaknya saat ini kita di Prudential, Anda cukup hubungi agent Anda untuk bisa mengetahui bahwa update dari progres polis Anda saat ini. Yang tadi sudah disampaikan oleh Cician Suryani. Oke, saat ini saya boleh minta tolong untuk semua rekan-rekan untuk boleh buka kameranya. Saya mau kita